Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips cepat merapikan rumah yang berantakan. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, pilih satu ruangan. Fokuskan pada suatu ruangan dan kerjakan secara sistematis. Kalau teman-teman itu mau bersih-bersih ya, kita pilih satu ruangan aja dulu, apa di ruangan kamar mandi, apa di ruangan tengah, apa di ruangan tempat tidur, apa di dapur ya, menurut selera teman-teman. Kita fokuskan pada satu ruangan dulu supaya kita nggak bingung ya teman-teman untuk mengerjakannya. Yang kedua, buat tujuan khusus. Tetapkan tujuan khusus untuk setiap ruangan, seperti membersihkan lantai, membersihkan halaman rumah, membersihkan halaman di samping rumah, di belakang rumah, dan sebagainya. Di sini kita harus mempunyai tujuan khusus ya teman-teman. Di antaranya yang tadi, kita harus mempunyai tujuan seperti membersihkan lantai. Oh iya, aku besok mempunyai tugas ingin membersihkan lantai di depan rumah atau apa halaman di depan rumah ya teman-teman. Kita lakukan saja bila itu yang bisa membuat kita menjadi tujuan khusus, yang menjadi salah satu tips cepat merapikan rumah yang berantakan. Yang ketiga, atur pengatur waktu. Setel pengatur waktu selama 30 menit untuk menciptakan rasa urgensi dan fokus. Kalau kita membersihkan apa ya teman-teman, umpamanya kita membersihkan kamar mandi ataupun kamar tempat tidur kita fokuskan selama 30 menit. Kita lihat jam dulu ya. Umpamanya jam 6 kita langsung bersihkan, memulai membersihkan tempat tidur mulai jam 6 pagi sampai setengah 7. Itu kita fokuskan untuk membersihkan tempat tidur aja dulu ya teman-teman, sehingga kalau kita mempunyai waktu, kita itu enak, kita membersihkannya dengan seksama ya. Kalau bisa itu kita tepat waktu ya teman-teman, umpamanya 1 jam, setengah jam. Kalau 1 jam membersihkan tempat tidur terlalu lama ya. Kita fokuskan aja 30 menit aja, itu sudah cukup untuk membersihkan tempat tidur. Ini aku lagi ganti spray ya teman-teman. Kalau ganti spray nggak sampai setengah jam kok teman, paling aja 10 menit itu sudah selesai semua untuk mengganti spray ya teman-teman. Yang keempat, atur barang secara sistematis. Tempat untuk setiap barang dan pastikan kembalikan tempat setelah digunakan. Oh ya teman-teman, di sini ya, apabila kita menggunakan suatu barang, kalau itu sudah selesai itu harus kita kembalikan pada tempatnya. Supaya apa? Supaya rumah kita itu kelihatan bersih ya dan rapi, nggak berantakan. Kita harus tanamkan sejak dini. Kita umpamanya kita ambil sebuah sisir ya teman-teman,
kita menyisir rambut, kita harus menaruhnya lagi ke tempatnya, atau kita habis membersihkan kamar tidur menggunakan apa itu, penepa ya. Penepa itu setelah kita menggunakan, kita harus menaruhnya kembali di tempatnya supaya rumah kita itu kelihatan selalu rapi dan gak berantakan ya teman-teman. Itu kalau kita lakukan dengan secara rutin, kita mesti sudah terbiasa untuk menaruhnya kembali ke tempatnya masing-masing, karena kita sudah terbiasa dengan melakukan hal seperti itu. Kalau sudah menggunakan sesuatu, kita harus kembalikan kepada tempatnya ya teman-teman. Kita harus memulainya dari sekarang. Yang kelima, declutter. Buang barang yang tidak dibutuhkan, donasikan barang-barang yang masih bagus, atau kita kasih ke teman, saudara, ke teman-teman yang udah membutuhkan ya teman-teman. Seperti kayak baju yang udah nggak muat kita, udah kekecilan, masih kebesaran, itu kita bisa kasihkan ke tetangga, ke teman, ke saudara, selagi itu masih layak dipakai ya teman-teman. Supaya kalau kita menerapkan declutter, itu rumah kita akan selalu rapi, nggak kebanyakan barang yang selalu menumpuk-numpuk. Apabila kita suka membeli baju satu ya, itu harus dikeluarinnya satu, beli dua ya dikeluarinnya harus dua. Supaya supaya lemari kita itu nggak terlalu penuh ya dengan baju-baju kita yang udah nggak terpakai, kebesaran, baju itu kita sudah nggak senang, kita perlu donasikan ke orang lain atau kita berikan ke tetangga yang lebih membutuhkan. Yang keenam, rapikan area yang paling menonjol. Rapikan area yang paling menonjol di rumah, seperti kita merapikan barang-barang yang ada di rumah, terus perabot-perabot rumah tangga yang ada di rumah, kita harus rapikan pada tempatnya. Ada miring-miring sedikit, kita harus membenahinya. Seperti aku ini ya teman-teman, kalau ada itu bantalan sofa yang miring-miring sudah gak karu-karuan, itu aku rapiin, aku kembalikan ke tempatnya masing-masing ya, supaya kelihatan rapi dan bersih. Kalau itu kita sering lakukan, insya Allah rumah kita akan terlihat rapi dan bersih selalu ya teman-teman. Orang yang melihatnya senang, kita juga merasa senang. Oh iya teman-teman, kalau rumah kita itu rapi dan bersih, pikiran kita itu juga ikut tenang teman-teman. Kayaknya pikiran itu fresh ya. Aku ketimbang jalan-jalan ya di luar sana, mending aku bersih-bersih di rumah. Enak itu kalau udah dibersihkan, kita dapat menikmati dengan keindahan rumah kita yang udah bersih. Bersihkan rumah secara rutin dan rapikan tempat tidur. Salah satunya tempat tidur ya teman-teman, itu kita harus bersihkan secara rutin dan rapikan setiap hari. Habis bangun tidur, habis rebahan di siang hari, itu setelahnya itu kita harus merapikannya ya teman-teman. Supaya kelihatan bersih dan rapi. Kalau tempat tidur itu kelihatan rapi dan bersih, itu orang-orang yang melihatnya juga senang teman-teman. Rumahnya rapi ya, tempat tidurnya rapi gitu. Maka dari itu kita setelah bangun tidur, yuk kita langsung membersihkan tempat tidur kita, sehingga
tempat tidur kita tuh kelihatan rapi dan bersih ya teman-teman. Kalau nggak gitu rumah kita akan kelihatan kotor ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus membersihkannya secara rutin. Yang kedelapan, gunakan tempat penyimpanan. Gunakan laci sebagai tempat penyimpanan. Kita harus mempunyai laci ya teman-teman untuk menyimpan barang-barang yang berantakan di rumah kita, seperti tempat sisir, tempat gunting, atau tempat jarum-jarum itu kita harus taruh di laci. Nah, dari itu laci sangatlah berguna bagi apa ya untuk berada di rumah kita, untuk menyimpan barang-barang yang kecil-kecil supaya tempat kita itu rapi dan bersih ya teman-teman. Pokoknya kalau udah ada laci itu kita enak kita taruh di dalamnya, sehingga rumah kita itu nggak berantakan ya, nggak berserakan, nggak ada gunting di sana sini, nggak ada itu sisir di sana sini, jadi bersih semua. Yang kesembilan, tutup peralatan yang berantakan. Tutupi peralatan yang tumpukan berantakan seperti lemari, dapur, keranjang cucian, dan laci meja. Itu kita harus tutup ya teman-teman, supaya apa? Supaya nggak kelihatan, sehingga yang berantakan itu nggak kelihatan di pemandangan orang lain atau pemandangan kita yang lagi melihat suasana peralatan yang berantakan. Kita harus sisihkan peralatan-peralatan itu dan kita tutup supaya orang-orang terdekat kita tidak melihat barang-barang tersebut ya, seperti keranjang cucian ataupun cucian yang belum dicuci itu harus kita tutupi ya teman-teman, maksudnya kita sembunyiin supaya nggak terlihat ke orang lain. Itulah tips cepat merapikan rumah berantakan ya teman-teman, yang harus kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga. Ini kembali ke video ya teman-teman, ini aku lagi lap-lap di rumah ya, lap-lap meja ini udah. Ini tadi dedek bocil habis main minum-minuman, terus kok kelihatan berantakan, terus aku lanjut bersihkan ya teman-teman. Soalnya kalau melihat apa itu yang berantakan kok nggak enak sekali dilihatnya, apalagi nanti kalau ada tamu, wah malu ya rumahnya berantakan. Kalau rumahnya rapi dan bersih itu kan senang, yang lihat senang, aku juga senang, jadi hidup kita jadi tenang, sehingga kita itu tidak rentan mengalami stres ya teman-teman. Ini lanjut aku bersihin area akuarium ya. Ini aku kemarin menyuruh Pak suami untuk mengecatnya jadi putih ya teman-teman. Iya, kalau warna putih itu bersih ya teman-teman, ke ruangan kayaknya lebih lega dan estetik ya. Ini akuariumnya itu ditambal sama gambar ya teman-teman, soalnya nggak ada ikannya. Ini akuariumnya sudah merembes kemana-mana, sehingga kalau diisi air itu akan mengakibatkan ini buffetnya bisa rusak dengan adanya air. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.